Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1286, Pencapaian Paman Kedua. Thomaskin bisa melihat kaki berbulu di ulat bulu dari jarak 100 meter dengan sangat jelas. Menggunakan 3 jurus andalan. Pelatihan energi lian, esensi Thomaskin akhirnya berhenti perlahan, mengambil esensi dan membuang kotorannya. Energi arak ular emas dan ginseng king diserap sepenuhnya oleh Thomaskin dan menerobos 3 meridian. Kekuatannya maju pesat dalam sekejap, secepat dewa, kepalan angin menderu, petir seperti angin, bahkan dia sendiri terkejut. Thomaskin memukul dinding batu, dan benar-benar membuat cetakan telapak tangan besar di dinding batu, dan dinding batu di sekitarnya juga retak. Swoosh! Thomaskin tersentak. Alamak, aku terlalu kuat, kan? Thomaskin terus menekan getaran batin, buku pelatihan energi yang ditinggalkan guru untuknya membuatnya naik ke langit dengan satu langkah. Perpaduan sempurna antara arak ular emas dan Raja Ginseng adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Thomaskin sama sekali. Mungkin itu juga sesuatu yang tidak gurunya duga. Keduanya saling melengkapi, dan pada akhirnya itu tidak menyakiti Thomaskin. Sebaliknya, itu adalah berkah terselubung. Thomaskin secara alami sangat bahagia. Guru, terima kasih banyak. Thomaskin bergumam. Tidak tahu di mana gurunya berada, tetapi beliau akan selalu ada di hatinya. Thomaskin tahu bahwa dia harus pergi dari sini juga. Guru pergi, tetapi dia masih harus maju dan mempromosikan keterampilan medis guru, sehingga lebih banyak orang dapat diselamatkan. Inilah pahlawan sejati yang melayani negara dan rakyat. Hati orang tua penyembuh adalah yang paling sering diucapkan oleh guru ketika dia mempercayakan keterampilan medisnya. Thomaskin berlutut di depan ranjang batu, menundukkan kepalanya 3 kali, menatap dengan penuh kasih sayang, tinggal untuk waktu yang lama, dan akhirnya meninggalkan tempat kediaman guru. Thomas, di mana guru? Johnskin bertanya setelah melihat Thomaskin keluar. Kenapa kamu cemberut? Guru sudah pergi, tidak tahu apakah bisa bertemu lagi dalam hidup. Thomaskin berkata dengan kecewa. Guru pergi. Johnskin juga terkejut sejenak, dia tidak menyangka gurunya akan pergi dan meninggalkannya di sini sendirian. Paman kedua, sepertinya kita harus kembali. Thomaskin berkata dengan serius. Johnskin menggelengkan kepalanya. Sebelum aku naik gunung, aku bersumpah pada guru. 3 tahun telah ditetapkan. Sekarang masih belum 3 tahun, guru sudah pergi, tetapi aku tidak bisa pergi. Bagaimana jika guru kembali? Johnskin berkata dengan wajah serius, ketika dia menyebut gurunya, Yansen Ye, dia bersikap sangat hormat, karena Yansen Ye sangat sakral di matanya. Meskipun dia hanya seorang murid biasa bagi gurunya, itu juga merupakan kehormatan besar untuk Johnskin. Jadi dia harus menjaga di sini, bahkan jika gurunya sudah tidak ada lagi. Baiklah, paman kedua, biar aku ceritakan tentang 3 keluarga besar. Kata Thomaskin. Johnskin melambai. Tidak perlu dibahas, kapan pembalasan dendam akan berakhir jika saling berbalas. Hati aku sudah tenang bersama guru. Semuanya ada sebab dan akibat. Kamu pergilah dan jangan khawatirkan aku. Johnskin tersenyum acuh tak acuh, matanya tenang tak beriak, bahkan Thomaskin terkejut, sepertinya guru telah membuka cakra paman keduanya. Pencapaian iman paman kedua saat ini benar-benar membuatnya kagum. Tetapi bagi Thomaskin, sejak dia bergabung dengan dunia, dia tidak lagi biasa. Dia ditakdirkan menjadi naga yang bergolak yang mengacaukan situasi. Biarkan dia menanggung sendiri semua dendam. Paman kedua tidak ingin turun gunung bersamanya, jadi Thomaskin tidak memaksanya. Bagaimanapun, ini adalah keinginannya sendiri, dan sepertinya dia sangat memperhatikan kata-kata guru, dan dia benar-benar telah melepaskan urusan duniawi, dan terbuka pikirannya.
John Skin yang seperti ini membuat Thomas Skin semakin bahagia. Kebencian dapat menghancurkan seseorang. Dirinya telah menciptakan banyak musuh di kota Donghai karena kebencian. John Skin mampu menghindari masalah ini. Thomas Skin masih sangat senang. Paman kedua juga menderita selama bertahun-tahun ini. Dia bisa menikmati kebahagiaan selama sisa hidupnya. Thomas Skin lebih bahagia dari siapapun. Setelah makan bersama paman keduanya, Thomas Skin turun gunung. Bagaimanapun, ini bukan rumahnya, dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Bergabung dengan dunia adalah awal dari pelatihan Thomas Skin. Guru telah pergi. Dia tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati, tetapi dengan sifat guru yang sangat fleksibel, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya tahu. Tidak ada keinginan, tidak ada tuntutan. Merupakan tingkatan kultivasi gurunya, Thomas Skin tahu bahwa jika dia ingin mencapainya, setidaknya dia harus menempuh seluruh dunia untuk dapat menetapkan hati. Setelah turun gunung, Thomas Skin menerima telepon dari Vivin. "Kamu di mana? Ibuku menyuruhmu datang ke rumah untuk makan malam. Ada tamu di rumah. Itu adalah kerabat keluarga Tang. Kamu juga datang untuk ikut bersenang-senang." Kata-kata Vivin membuat Thomas Skin kaget. Seorang kerabat dari keluarga Tang. Kenapa dia tidak tahu? Siapa itu? Thomas Skin bertanya. "Aku juga tidak tahu, pokoknya kamu datang lebih awal," katanya orang penting dalam keluarga Tang, dan ibuku tidak mengatakan siapa, minta kamu harus datang, kamu tidak boleh menunda, tidak peduli urusan apapun, kamu harus kesampingkan. Kata-kata Vivin membuat Thomas Skin semakin penasaran tentang siapa yang mampu membuat tante kedua begitu serius meminta dia harus datang, dan dia adalah kerabat dari keluarga Tang. Ketika Thomas Skin tiba di rumah Vivin, dia melihat mereka bertiga berkeliaran di depan koridor. "Ketika kamu memasuki rumah nanti, kamu harus bersikap lebih baik. Jika kita pergi dengan tangan kosong kali ini, aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Yang bermarga Tang. Seorang wanita paruh baya yang dibungkus kerudung berkata dengan wajah serius dan memberikan perintah kematian kepada pria paruh baya di sebelahnya. "Benar, ayah, kali ini semua tergantung padamu. Jangan sampai aku kecewa. Tergantung kamu apakah keluarga Tang kita bisa memiliki generasi penerus." Pemuda itu tampak kusam, namun saat ini dia sehati dengan ibunya, ini sungguhlah langka. Lelaki paruh baya yang sederhana, mengenakan seragam kamuflase dan sepatu karet kuning, tampak agak bungkuk, dan kerutan di keningnya cukup berat. Mukanya penuh dengan minyak, mata penuh dengan kesedihan, dia lebih sulit dan sengsara dari siapapun, sehingga dia terpaksa memilih untuk datang ke sini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka sudah datang, dan mereka pasti datang untuk mewujudkan sesuatu, jika tidak mereka tidak akan datang. "Jangan khawatir, kalian berdua, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian." Nada suara pria paruh baya itu sedikit sendu, matanya tidak menentu, dan dia tidak tahu harus melihat kemana. Ketidakberdayaan yang terungkapkan lewat nada bicara yang sulit, yang membuat Thomas Skin sedikit emosional. Pria ini seperti seorang buruh miskin yang bongkok karena kerasnya kehidupan. Tidak ada yang bisa memahami kesedihan dan penderitaannya. Dia satu-satunya yang memikul keluarga dan beban hidup, dan bergerak maju dalam diam. Betapapun pahit, betapapun lelahnya, yang bisa dilihatnya hanyalah harapan yang ada di hadapannya. Selama keluarga masih ada dan anak masih ada, biarpun mati kelelahan, juga tidak akan ada keluhan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagos.